jauh-jauh. Turun. Jangan terlambat. Tapi pura-pura adalah sosok bina pada yang sabar. Walaupun Ya ya. Yo yo yo. Ye ye ye. semuanya jangan salah-salah. Kita harus konsentrasinya. Semuanya harus mengikuti MD. Kalau ada kata tengah baru dipegang garpunya ya. Semuanya stay. Hai. Hai hai hai. Ho ho ho. Perkenalkan nama saya Viviana Sari. Saya mengajar di kelas 4A. Yes. Sudah. Ayo Jumata. Senang ya senang. Jangan kita perkatakan juga pernya. Musuh kami bukan hanya sungguh bintang, sungguh bintang. Musuh kami sungguh bintang. Ayo makan mie. Oke, begitu lagi ibu-ibu semuanya. Ya, yang sudah duduk duduk aja sama. Selama ini sudah kita dapat ya. Kalau tahunya seperti ini, ya saya punya sekolah binaan, sekolah baru yang baru berdiri tahun ini awalnya dulu juga belum lengkap, apalagi namanya fasilitas yang ada hanya baru gedung dua, perpustakaan, gedung dan isi aja ini. Nah, seandainya ibu berkenan datang ke sana, saya mengucapkan terima kasih. Tapi terus terang, kami tidak punya apa-apa, tidak punya dana. Kalau tempatnya, insya Allah paling dekat dengan Balikpapan. Dari kilometer 38 itu masuk sekitar 15 kilometer. Tapi masuk jalannya ada sekitar 6 kilo lumpur. Enggak apa-apa. Terima kasih. Alhamdulillah setelah kita mengikuti dari awal sampai akhir luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi harapan kami Ibu yang mudah-mudahan guru-guru di pengajar ini bisa mendapat inspirasi dari Ibu. Amin. Nah, sebenarnya kita sudah banyak guru-guru penggerak kita di sini yang sudah luar biasa. Ya. Tapi kalau ada berkolaborasi dengan Ibu Ya. lagi mungkin Amin. lebih lagi Amin, jos lagi. amin, amin, Jadi, ya Rabbal insya Allah, Alamin. Kita di Panjidang nanti kita supaya kepala sekolah dulu Ya. lihat ini begini. Ya. Akhirnya nanti Ya. ada motivasi untuk diturunkan lagi Boleh. ke kakak guru. Boleh, amin, amin. Insya Allah Bu, tapi saya nggak bisa memastikan nanti pertemuan keberapa. Insya Allah nanti kita undang, nanti saya minta nomor. Ya, ye. Bapak Penjani selaku Ketua K3S akan mengusahakan di K3S, maka saya akan berusaha komunikasi dengan Ketua KKG gugus 7 agar di gugus 7 kalau bisa program yang ini bisa dimasukkan di sana. Tapi andaikan tidak bisa, kebetulan 029 mengadakan workshop sekaligus 1 tahun. Jadi juga nanti andaikan tidak bisa, saya mau juga memohon kesediaan Ibu untuk mengeluarkan ini ke guru saya. Amin ya Rabbal. Jujur, guru saya banyak yang senang di zona nyamannya.
Siap. Ya, insya Allah siap Bu. Iya, oke. Makasih Bu Sumi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah sudah terasa. Gimana ya? Kita sudah berasa gimana Bu? Karena sekolah kita paling jelek di antara semuanya. Tapi kan kita positif thinking Bu. Insya Allah ada ilmu yang kita dapat udah yang dari ini. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Kita semua malah bukan hanya sedikit tapi luar biasa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama-sama Bu. Ini pertengahan itu biasanya ngantuknya luar biasa. Ini tadi ya alhamdulillah bukan ngantuk sama sekali. Alhamdulillah. Nah, ternyata benar ya, apa dengan kolaborasi dengan kita bersamaan ini ada hal-hal baru yang kita dapatkan. Ini saya alhamdulillah nanti akan kita sampaikan ke nah kita bagaimana cara mengajar yang baik yang seperti ini mudah masih teringat nanti. Iya. Terutama itu les breakingnya itu Iya, betul. terutama, Iya, yang betul. bisa memberi anak-anak itu namanya gembira. Iya. Jadi nanti akan kita coba di pengawasan kita sampaikan ke KDKS Kecamatan Batu, mudah-mudahan nanti ada kegiatan yang bisa datang ke sana. Bu, makasih Bu. Bapak KPTS, rekan-rekan guru yang hebat-hebat yang hadir pada hari ini. Sungguh di luar dari pemikiran saya, dan saya sangat senang sekali bisa dikunjungi oleh Ibu Daya yang Alhamdulillah. betul bisa memberikan kita warna baru, suasana Alhamdulillah. baru Alhamdulillah. yang belum pernah kita dapatkan selama ini Bu. Ya, semoga guru-guru sini bisa keluar seperti apa Ibu harapkan. Amin ya rabbal alamin. Ya, kita bisa menjadi tuan rumah di tempat kita sendiri. Amin. Menunggu orang yang datang yang memberi warna baru. Ya, Seperti siap. Ibu Dayanti yang Ya. Ibu sampaikan. tadi. Amin ya rabbal alamin. Makasih ya Bu ya. Kesan saya luar biasa Bu. Makasih Bu. Tidak bisa berkata-kata saya Ya, dengan melihat yang contoh-contoh yang diberikan tadi itu. Ya, semoga ada kelanjutannya Bu. Ya amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, di KKB juga. Supaya teman-teman lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Inna hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina ma yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita dalam rangka thalabul ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini senantiasa diberikan rahmat, senantiasa diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi orang-orang yang senantiasa belajar dan menjadi pembelajar sepanjang hayat. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang senantiasa istiqomah dalam menuntut ilmu, dalam belajar, dalam berbagi, dan dalam memberdayakan. Semoga kita semua mendapat syafaat Rasul di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbis rohli soderina wa yassirli amrina wahlul uqdatam min lisanina yafqahu qaulana. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Menarik memang apa yang telah disampaikan oleh Bu Diah ya, bahwa ketika kita sabar dalam mengelola emosi, maka itu akan secara otomatis akan terlihat dari bagaimana kita berperilaku, bagaimana kita dalam melontarkan lisan-lisan dan ucapan-ucapan yang bermakna dan tidak menyakiti hati orang lain, dan ini memang perlu kesabaran dalam melakukannya. Apalagi tadi Bu Dia sudah mengingatkan kita akan Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Jadi hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat
sebagai penolongmu dan sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Ini akan mengingatkan kembali pada kita bahwa dalam mendidik, dalam bersosialisasi, dalam bermuamalah dengan orang lain, tidak seharusnya kita melontarkan kata-kata yang tidak mengenakan di hati orang lain, apalagi di hati orang-orang yang memang menjadi yang diamanahkan kepada kita untuk kita didik ya. Oleh sebab itu, materi yang akan saya sampaikan pada hari ini adalah bagaimana kita mencoba belajar dari bagaimana Rasulullah SAW mendidik anaknya, dan kemudian kita hubungkan dengan konsep-konsep dan teori-teori yang ada yang perlu kita sampaikan kepada binaan-binaan kita selanjutnya, yang perlu kita sampaikan kepada anak didik kita di rumah, di sekolah maupun di masyarakat. Karena biar bagaimanapun kita diamanahkan untuk selalu mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran. Nah, pada hari ini di kesempatan yang Masya Allah luar biasa ini, saya akan coba berbagi penerapan restitusi 5 posisi kontrol dalam mendidik anak. Dan acuan yang kita pelajari adalah bagaimana Rasulullah Muhammad SAW mendidik anaknya. Sudah bisa terlihat di sini di layar Ya. Bapak Ibu? Sudah. Terlihat Bu. Ya, terima kasih Bu Emma, Bu Dia. Jadi setiap orang tua pastinya memiliki kewajiban untuk mendidik anak sebaik mungkin ya. Kita semua di sini adalah para orang tua dan para guru, ya para guru yang tidak hanya mengajar untuk anak-anak kita, tapi guru yang mengajar anak-anak yang diamanahkan kepada kita untuk dididik, dibina, diarahkan, dan kemudian mereka menjadi orang-orang yang nantinya akan memegang kendali terdepan. Oleh sebab itu, setiap kita pasti menginginkan anak yang soleh, dan ini akan menjadi harapan bagi setiap kita, dan itu tergantung dari bagaimana cara kita sebagai orang tua dalam mendidik anak. Dan terkait dengan cara mendidik anak, ternyata Rasulullah SAW sudah memberikan anjuran bagaimana cara mendidik anak yang sesuai dengan yang Allah perintahkan. Dan memang seperti kata Bu Dia ya, tadi saya ngobrol sama Bu Dia ya, panjang sekali. Dan sebuah tantangan dan sebuah cambuk juga ya, kalau kita ingin menghasilkan anak-anak yang benar-benar lurus, anak-anak yang benar-benar soleh, dan itu tantangan buat orang tua di rumah untuk bisa berperan semaksimal mungkin agar anak-anak itu bisa tangguh, bisa berani dan siap menghadapi tantangan-tantangan ke depan. Pendidikan itu sudah berubah sesuai dengan zamannya, dan kita yang harus segera menyikapinya dan harus siap untuk itu agar kita tidak tertinggal ke belakang. Mendidik anak memang tidak mudah, memang butuh kesabaran, kesungguhan dalam menjalankannya. Dan tidak jarang ada saja perilaku anak-anak yang membuat kita emosi dan tidak terkendali. Dan Islam mengajarkan bahwa sebagai manusia kita harus senantiasa bersabar dalam mendidik anak, karena biar bagaimanapun anak adalah investasi dunia dan akhirat kita. Jadi sekali lagi ini menguatkan kembali ya, jadi cambuk ya ayyuhalladzina amanu manusta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi jadikan sabar dan sholat sebagai penolong. Jadi memang kesabaran itu perlu dimaksimalkan dalam diri, karena kalau ucapan meletup-letup itu artinya pendidikan itu tidak akan menghasilkan kualitas individu yang baik ketika mengajarkan sesuatu dengan emosi tingkat tinggi. Ya, dikontrol emosi, kontrol hati, dan insya Allah pendidikan itu akan berjalan dengan baik dan hasilnya pasti maksimal. Ada satu yang saya tekankan di sini, bahwa Rasulullah selalu mengajar dengan penuh kelembutan. Ada banyak sekali cara yang diajarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW bahwa kita harus berperan ya. Jadi kita sebagai ibu di rumah itu harus memaksimalkan peran sebagai guru pertama. Jadi jangan sampai anak kita lepaskan begitu saja kepada orang lain tanpa kita berperan maksimal di dalamnya.
Jadi yang satu yang saya garis bawahi di sini, karena ada banyak sekali contoh yang diberikan oleh Muhammad Rasulullah SAW, dan saya coba untuk highlight poin jangan cepat memarahi anak. Anas bin Malik, seorang pelayan muda yang tinggal di rumah Nabi Muhammad, meriwayatkan, saya belum pernah melihat orang yang lebih baik kepada keluarga daripada Rasulullah, seperti yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Meskipun terkadang Anas bin Malik membuat kesalahan dalam tugasnya karena usianya yang masih muda, Nabi SAW tidak lantas cepat memarahinya. Jika anak membuat kesalahan, jangan langsung dimarahi karena hal itu akan membawa dampak buruk bagi si anak. Cobalah meredam amarah terlebih dahulu, lalu berikan pengertian kepada anak bahwa apa yang dia lakukan adalah salah. Jadi memang ketika kita mendidik anak memang tidak sama dengan ketika kita mendidik murid. Makanya saya sering berdialog dengan suami saya. Ya, jadi apa yang kamu bawa dari rumah ketika kamu mengajari Mira, Hisham, Sifa, bawa ke sekolah. Jadi kamu lembut mengajar di rumah, bawa itu ke sekolah. Kamu lembut mengajar di sekolah, bawa ke rumah. Jangan sampai pikiran kita, hati kita hanya lembut di posisi tertentu, hanya baik di lingkungan tertentu, sementara kau lupa bahwa kau adalah ibu di rumah, bahwa kau adalah ibu yang sebenarnya dan guru yang sebenarnya yang harus mengajar, mendidik, membina, mengarahkan murid pertamamu yang ada di rumah, dan itu yang harus ditekankan dan digarisbawahi bahwa sekali lagi guru di sekolah adalah tambahan dan pekerjaan utama adalah menjadi guru di rumah. Dan apa yang memang dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu banyak dicontoh oleh para pakar-pakar pendidikan, yang salah satunya adalah Diane Gossen dalam bukunya Restitution Restructuring School Discipline pada tahun 1998 yang mengungkapkan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruang-ruang kelas mereka selama ini. Apakah lebih efektif? Apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid? Bagaimana dan mengapa? Dan di sini dia telah melalui serangkaian riset dan berdasarkan pada teori kontrol Dr. William Glasser, Gossen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, baik itu guru di rumah maupun di sekolah dan juga di masyarakat. Dan pastinya di sini orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Jadi semua kita ini adalah guru ya, apalagi kalau kita sudah punya binaan, kita sudah punya murid ya, baik murid yang murid yang anak-anak, ya remaja, dewasa maupun pembelajar yang sudah tua ya, artinya kita harus punya modal-modal, punya ilmu yang sesuai untuk mengajarkan mereka. Dan di sini ada 5 posisi kontrol yang perlu diterapkan ya, sehingga kita tahu ini di mana sih posisi-posisi itu perlu kita tempatkan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh para murid kita ya, baik itu sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan juga manajer. Nah, 5 posisi kontrol ini seperti yang bisa dibaca ya di slide saya di sini ya, ada penghukum. Jadi seorang penghukum itu menggunakan hukuman fisik ya ataupun verbal. Jadi di sini ya. Nah, di sini kita akan adakan sedikit interaksi ya. Jadi dari kelima posisi kontrol ini, yang pertama tadi penghukum, yang kedua pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau ya, jadi orang yang memonitor, atau sebagai manajer. Kira-kira kalau kita berada dalam sebuah komunitas, kita berada dalam sebuah circle tertentu, berada dalam sebuah institusi pendidikan, posisi kontrol apa yang lebih sering kita praktikkan dalam mendidik anak? Silakan dijawab di chat box terlebih dahulu ya. Saya tunggu di sini di chat boxnya saja. Bisa dijawab posisi kontrol apa yang sering kita praktikkan
di dalam keseharian kita. Silahkan. Ada nomor 1, boleh angkanya saja. Nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5. Silahkan. Ya, ada yang jawab di kolom chat box? Belum ada ya? Oh ya, sini Bu Amalia nomor 5 ya, manajer. Ya, terima kasih ya Bu Amalia. Ya, yang lain? Ada Bu Siska 3 dan 5. Terima kasih. Ada Bu Indri 3. Terus ada Bu Diah 5. Ada Bu Diah karena ini ya, manajer kepala rumah sakit, jadi lebih kepada nomor 5. Keren. Oke. Ya, ini baru Bu Siti, Bu Dia, Bu Siska, Bu Amalia. Bu Fitri, ya. Sambil menunggu yang lain menjawab, 2 dan 3 Bu Emma. Oke, terima kasih Bu Emma. Saya mau berbincang-bincang dulu dengan Bu Emma. Bu Emma, boleh dinyalakan mic-nya Bu Emma? Ya, hadir Bu. Boleh, ya, boleh cerita Bu Emma sedikit dengan praktik dari posisi kontrol yang sudah diterapkan nomor 2 dan 3. Boleh cerita sedikit Bu Emma? Oh iya, kalau kan karena posisi Ana sebagai seorang guru di kelas, itu kenapa di sini saya memilih nomor 2 karena memang pernah ada ini siswa saya itu kan pengalaman dari saya pribadi lah. Siswa saya untuk anak SMP kan sebenarnya kalau di umur SMP itu 13 sampai 15 tahun, mana posisinya anak-anak itu belum diizinkan untuk menggunakan kendaraan bermotor. Ini dari anak dulu ya. Ya, itu ada satu murid saya jatuh dari motor. Jadi ya saya munculkan gitu kan bagaimana kalau misalnya sebelumnya sudah diingatkan apa sih gayanya naik motor untuk anak seumuran mereka, bagaimana ininya sudah dijelaskan dan selalu saya ingatkan di kelas. Nah, pada saat itu terjadilah gitu kan anak jatuh dari motor. Ya sebelum saya buat untuk dia merasa bersalah gitu kan, ya dinasehatin kenapa kok bisa jatuh, ya kemudian sampai mengarah membuat mereka merasa bersalah agar supaya kejadian yang sama tidak terulang kembali di anak tersebut, bahkan di teman-temannya. Seperti itu Bu kalau dari pengalaman saya pribadi. Ya, siap. Terima kasih ya Bu Emma ya atas responnya. Kita lanjut ke Bu Siti Marwah yang memilih nomor 5. Silakan Bu Siti di on mic dulu. Bu Siti Marwah sebagai manajer. Oke, kata-kata apa yang sering terlontar ketika Ibu melihat sebuah kasus yang terjadi di institusi Ibu dan kaitannya dengan posisi kontrol Ibu? Ya, kalau kita ngelihat dari fungsi manajer sendiri kan ada POAK ya. Ada planning, organizing, activating, dan controlling gitu. Dimana sebagai kalau di sini guru ya, sebagai guru ya mentor juga karena memang betul. Kalau di posisi manajer juga salah satu fungsinya adalah coaching. Coaching itu tidak melulu hanya sekedar tapi lebih banyak obrolan komunikasi dua arah. Dan kita menangkap masalah apa yang terjadi gitu. Terus bagaimana kita bisa meminimalisir risiko-risiko nanti yang akan terjadi dan bagaimana kita bisa sama-sama untuk mencapai tujuan ke depan seperti itu. Oke. Jadi sebagai guru itu harus seperti itu. Jadi di suatu saat dia itu harus bisa menjadi mengatur dulu, memplanning dulu hasil nanti yang akan diharapkan ke siswanya seperti apa. Baru nanti ada controlling juga
Bahkan kayak gitu sih. Saya juga Oke. bingung kalau Ya, untuk masih sekolah ya. tertarik dengan Bu Siti Marwah ya tadi ya. Dalam setiap institusi, dalam setiap lembaga pastinya ada konflik di dalamnya ya. Di posisi Ibu sebagai manajer tadi, ketika melihat dua orang bertikai, tidak tegur sapa satu sama lain. Dan posisi Ibu di sini adalah sebagai manajer. Apakah yang akan Ibu lakukan atau katakan kepada mereka? Pertama yang dilihat dulu masalahnya. Kita akan menganalisa dulu apa yang menyebabkan hal itu terjadi gitu. Ada aksi pasti ada penyebabnya gitu kan. Kenapa hal itu terjadi, kita dalamin dulu, lalu lakukan pendekatan terhadap personal masing-masing. Apakah Ibu melakukan pendekatan secara individu, tidak menemukan Individu. keduanya atau bagaimana? Individu ya? dulu, di awal individu dulu, terus kita kan ngelihat background latar belakang Betul. ininya juga, apa namanya itu, Latar belakang. kita ngelihat latar belakang ininya, apa orangnya seperti apa, karena tidak bisa kita menyamaratakan antara satu orang dengan yang lain seperti itu. Berarti pemanggilan individu ya? Kepribadian ya, individu dulu, setelah kita menangkap baru nanti dipertemukan. Ya, siap. Tuh. Terima kasih ya Bu Siti Marwah ya atas responnya. Bu Emma, terima kasih. Ya, ya. Teman-teman dan mbak-mbak semua, seperti yang kita lihat ya, bahwa ada 5 posisi kontrol guru yang memang perlu kita jadikan sebagai konsep dan sebagai bentuk ide agar kita tidak terlalu frontal ya dalam mendidik anak, karena memang ini akan menjadi sebuah guidance atau panduan buat kita supaya kita lebih terarah lagi dalam mendidik, seperti yang memang disampaikan oleh para pakar pendidikan ini ya, dan pastinya Rasulullah SAW sebagai acuan kita yang paling utama. Nah, di sini kita akan coba ya untuk berlatih, ya melatih bagaimana kita berpikir untuk memposisikan diri kita sesuai kontrolnya masing-masing. Di sini ada sebuah kasus ya yang harus kita baca bersama-sama dan saya akan membacakannya. Dan sekali lagi ini ada satu kalimat yang betul-betul kita jadikan pelajaran buat kita semua. Jangan cepat memarahi anak. La taghdab walakal jannah. Ini terus yang menjadi reminder buat kita semua bahwa jangan terlalu cepat marah ya. Emosi mohon dikontrol. Saya juga mengingatkan diri saya sendiri. Jadi kalau mau marah sedikit lagi banyak-banyak beristighfar dan banyak-banyak membaca Quran ya seperti tadi ya. Jadi kalau kita membaca Quran, hati kita jauh lebih tenang dan insya Allah langkah-langkah kita lebih gemilang. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Ini seringkali terjadi di kelas dan saya yakin di kelas Bu Emma juga sering, di kelas Bu Siska dan teman-teman lain yang notabene adalah seorang guru pasti pernah merasakannya. Ya, Fajar, ini kalimat yang dikatakan oleh Ibu Dani. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ini ya Bapak Ibu ya. Dan itu masalah yang hampir sering kali terjadi di beberapa mata pelajaran yang ada di sekolah. Kita tidak usah menyebutkan namanya ya. Kemudian Ibu Dani segera melanjutkan perkataannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Itu guru itu gaya guru mengajar. Kalau ada anak yang acuh tak acuh, langsung dialihkan ke murid yang lain, ya. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, itu jadi diperhatikan ya semua redaksi kalimatnya. Fajar pun kembali duduk di bangkunya.
Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar, seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu, Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu, Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kalau kita lihat tadi, ya sebuah kasus yang terjadi antara Ibu Dani dan Fajar, kita kembali lihat lagi di 5 posisi kontrol tadi. Mari kita belajar bersama, posisi kontrol apa kira-kira yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Nah, di sini ada jawabannya ya. Membuat orang merasa bersalah. Terlihat dari kata-kata Ibu Dani. "Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan." Nah, ini ada lagi kalimat yang kedua. "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama Ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama Ibu?" Nah, jadi kalau melihat mendengar kata-kata seperti itu, jadi Fajar merasa, "Ya Allah, gara-gara aku nih." Jadi Bu Dani kayak marah banget gara-gara aku nih kayak mana sih? Jadi Fajar itu merasa kalau dia itu adalah orang yang paling bersalah dalam hal ini. Dia acuh tak acuh, kemudian Bu Dani juga ngomong seperti itu. Ya, jadi Fajar itu seperti menyalahkan dirinya sendiri, sehingga dia mau ngomong apa jadi bingung juga karena dia merasa seperti orang yang bersalah. Dan disinilah letak dan peran seorang guru. Ya, bahwa ketika kita membuat orang menjadi seperti yang paling bersalah di dunia ini, maka kita sudah berhasil membuat mentalnya sakit. Nah, ini yang kadang-kadang yang memang tanpa sadar, mungkin juga ini mengingatkan saya sendiri yang kadang-kadang juga terlupa untuk tidak pernah menyalahkan orang lain, untuk selalu mengingat bahwa ketika kita mendidik orang lain, perlu kesabaran tingkat langit, kata suami saya. Kesabarannya itu harus tingkat langit, jadi benar-benar sabar. Ya. Nah, kalau kita membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Dan di sini kalau kita lihat, ada beberapa alasan yang mendasari mengapa si Fajar tuh sampai acuh tak acuh ketika pelajaran bahasa Inggris. Dan kenapa Fajar juga sepertinya tidak menyukai pelajaran yang disampaikan oleh Ibu Dani. Dan di sini kita harus tahu kira-kira Fajar itu memerlukan apa sebenarnya di dalam pembelajaran. Nah, di sini kalau kita lihat ada 5 hal yang perlu kita garis bawahi ketika kita mendidik anak-anak. Yang pertama, kita harus membuat mereka merasa memiliki dan dicintai. Ya, jadi belonging and to be loved. Jadi merasa memiliki apa yang ada di hadapannya dan merasa dicintai oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Nah, terus bagaimana cara kita untuk memberikan sebuah konsep pelajaran sehingga artinya anak-anak itu dapat menjadi seorang pembelajar yang semangat, yang siap untuk menerima transfer ilmu dari gurunya. Tentu saja kita harus menyajikannya dengan cara yang menyenangkan atau fun. Dan itu perlu karena ketika orang senang dalam belajar dalam kondisi yang menggembirakan, jadi orang belajar dalam kondisi yang senang menggembirakan, pasti respon yang artinya semua ilmu yang diberikan oleh guru yang berada di hadapannya itu akan lebih cepat diterima daripada ketika kita mengajarkan sesuatu secara monoton. Ketika itu diajarkan secara menyenangkan, anak-anak lebih aktif, apalagi diiringi dengan bermain, dan pastinya anak-anak akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh gurunya. Dan kalau kita lihat Fajar ini juga membutuhkan cinta, kasih sayang, dan pastinya satu, kebutuhan akan kebebasan. Jadi kebebasan untuk berekspresi, kebebasan untuk berkreasi, kebebasan untuk berinovasi dalam pembelajaran. Artinya dia tidak senang ya belajar yang monoton, dan itu harus kita
harus kita refleksikan diri kita. Oh, kalau pembelajarannya dari dulu metode ceramah aja, ya mungkin anak-anak milenial sekarang ini nggak siap untuk menerima itu kalau ceramah terus. Sementara active learning itu sebenarnya harus makin dikuatkan oleh seorang guru. Bagaimana kita bisa mendesain pembelajaran hingga terjadi interaksi dua arah. Jadi gurunya berbicara, muridnya diajak berbicara. Jadi seperti itu, jadi bukan dari satu arah. Nah seperti itu ya. Nah kemudian diajak juga untuk memiliki kebebasan berpendapat. Jadi jangan mutlak memberikan instruksi dan juga mutlak memberikan narasi, instruksi, narasi dan pastinya sanksi. Jadi 3 ini, instruksi, narasi, sanksi ini yang sering diberikan oleh guru ya, guru kebanyakan. Nah itulah. Jadi kebebasan anak-anak dalam belajar artinya terkekang ya, karena guru lebih banyak berbicara, guru lebih banyak memberikan narasi, instruksi, dan pastinya sanksi ketika tidak ada respon yang baik dari murid. Dan ketika kita tahu bahwa murid menginginkan kebebasan dalam belajar, murid menginginkan kebebasan dalam berekspresi, dalam berpendapat, artinya kita sudah bisa memaksimalkan otak anak, kita bisa memaksimalkan bagaimana anak itu juga bisa memberikan kita ide-ide yang segar sesuai dengan zamannya. Kodrat alam dan kodrat zaman, itu yang harus kita garis bawahi, 2 hal ketika kita mendidik orang. Ya sama, mendidik orang-orang dewasa seperti itu juga, banyak bermainnya, kalau perlu kita ajak untuk diskusi sedikit, dan itu penting sekali ya, walaupun kita hanya mengajar secara online atau dalam kelas daring seperti ini. Dan artinya ketika kita sudah memberikan nilai-nilai dan restitusi, belonging, kemudian fun, kemudian freedom, dan kita artinya merangsang anak-anak untuk menggali potensinya, menggali powernya, kekuatannya untuk bisa beradaptasi dengan hal-hal yang baru, dan akhirnya mereka akan menjadi seorang pejuang tangguh yang bertahan hidup di era zaman ini ya, sesuai dengan bagaimana mereka hidup di zamannya. Dan yang terakhir adalah semua anak adalah baik ya, semua anak adalah baik karena Allah telah menginstal dalam dirinya fitrah yang lurus. Dan ini yang harus kita tekankan sekali lagi. Jadi tidak ada anak yang aneh, tidak ada anak yang di bawah standar. Karena insya Allah anak-anak itu baik ketika yang memberikan ilmu itu baik. Anak-anak itu akan menjadi cerdas ketika orang-orang yang memberikan ilmu cerdas. Dan anak-anak itu akan menjadi pemaaf ketika orang-orang yang memberikan ilmu itu suka memaafkan orang lain yang suka berbuat salah. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan ya pada pagi hari ini. Ini sekaligus mengingatkan saya sendiri sebagai guru untuk bisa menempatkan posisi saya. Apakah saya sering mempraktekkan sebagai manajer, mempraktekkan restitusi sebagai penghukum, sebagai teman, dan semua ini dikembalikan ke kita semua ya. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakillah budaya untuk taujihnya. Ini sangat berguna ya teman-teman, karena belakangan ini sebenarnya dari dulu udah banyak kasus bullying ya, nggak cuma di sekolah tapi juga bullying di tempat kerja. Culture kita juga senioritas tinggi atau umur hierarki dan lain sebagainya itu menjadi tinggi gitu ya. Kalau di sebuah film yang aku tonton, playing victim atau merasa bersalah itu berbahaya ya, karena kita tidak sadar telah menjadi monster, dan makin lama monsternya semakin jahat gitu. Jadi buat orang-orang pragmatis ya, itu udah jadi karakter biasanya untuk playing victim, tapi jangan pernah tapi masih ada celah lah untuk berubah gitu. Jadi jangan sampai kita kalau suatu quotes ya yang kemarin aku baca, hidup orang-orang itu udah terlalu pelik dengan masalahnya masing-masing. Jangan sampai karena kita tidak bisa mengelola emosi kita menempatkan orang di titik di pinggir jurang gitu. Jadi ya considerate gitu. Dibandingkan kita menuntut orang lain, mari kita ubah jadi apa yang bisa aku bantu gitu, dibanding pertanyaan gimana kuliahmu, gimana kerjaanmu, gimana cari supervisormu,
Gimana, belum ini belum itu ya, diganti pertanyaannya apa yang bisa aku bantu nih gitu. Jadi dibanding menjadi orang yang keep asking questions tapi tidak melakukan apapun, mari kita melakukan sesuatu dengan bertanya. Oke, selanjutnya ini ya berita aktual. Siapa? Petugas berita aktual. Yeah, okay. Yeah. Yeah, take a look at that. Hari ini saya membaca buku yang berjudul Vidya and the Fairy Crown. Penulisnya adalah Laura Risco dan penerbitnya adalah PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta tahun 2007. Nah, buku ini teman-teman menceritakan tentang peri-peri yang ada di tanah Neverland, lebih tepatnya Pixie Hollow, yang sedang mempersiapkan perayaan hari kedatangan ratu kesayangan mereka. Nah, di sini peri-perinya sedang mempersiapkan hari rayanya dengan bakat mereka masing-masing. Dari saya mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. While they are writing, they also find out the difficult words to be translated in certain application. My students are busy writing, so they would like to tell me their story. Rock, paper, and then okay. Set. Ya. Ya, yes or no ya. Yes if it is right, no if it is wrong.